والصالحين وجميع أئمة الراشدين وجميع أولياء الله تعالى في مشارق الأرض ومغاربها في برها وبحرها أينما كانوا خصوصا سلطان الأولياء سيد عبد القادر الجيلاني وسيد عبد النكسباني وسيد حسن الشاذلي وسيد العباس التجاني وسيد إبراهيم الدسوقي وسيد محمد البدوي أبويا سيد محمد بن علوي المكلاساني وأبويا سيد أحمد بن سيد محمد بن علوي المكلاساني وسيد محمد علي الصوبين وسيد أبو الحبيب سلمى الشاتري وأبي عبد الرحمن بن شيخ وخصوصا إلى الإمام السيد عبد الله بن علوي الحداد أمدنا الله بمدادهم وأفاض علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Hadirin jamaah Masjid Al-Hikmah PN, Majlis Kitab Risalatul Mu'awanah lil Imam Sayyid Abdullah bin Al-Haddad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita melanjutkan kajian kita Risalatul Mu'awanah. Ada satu pesan dari Al-Imam Sayyid Abdullah bin Abdul Haddad. Kemarin kita ulang sedikit dan ada yang tertinggal. Apa kata beliau? Qala Al-Imam Sayyid Abdullah bin Abdul Haddad, wahdhar an tatrukal amala biwirdin makhafata alla taduma alaihi fa inna dhalika minal hamaqah. Wahdar, hati-hati engkau meninggalkan suatu amal, satu wirid karena engkau takut nanti engkau tidak bisa merutinkannya. Jadi aku nak nanti tak bisa rutin pula. Hanya taklah. Takut nanti aku nak mulai aku tak bisa rutin pula. Tak usah sekali lah. Maksudnya fa inna dzalika minal hamaqah. Jadi tidak melakukan satu amal karena takut nanti tidak bisa rutin, itu kebodohan. Dijalanin aja belum kok. Sudah nanti takutnya nanti aku tak bisa istiqomah lah. Akhirnya tak usah sekali. Kata Al-Imam, fa inna dzalika minal hamaqah. Ini sesungguhnya pikiran yang seperti ini termasuk kebodohan, bodoh. Karena takut ndak istiqomah, akhirnya nggak melakukan sama sekali. Jalanin aja. Istiqomah ndak istiqomah nanti diusahakan. Umpamanya kok nggak bisa istiqomah, udah lumayan, udah pernah melakukan. Ini tak sama sekali. Karena ditakut-takuti keistiqomahan. Nah, ini jangan begitu. Itu pesan beliau. Wa yambagi alla ta'mala fi kulli waqtin biasa bin nasyadi wal faragh. Ini kita sudah kemarin. Ini kita ulang. Bal yambagi an tusamya syai'an tazidu alayhi indan nasyadi wa la tanqusu minhu wa indal kasal.
hendaklah janganlah engkau beramal ini menunggu giat, menunggu semangat, menunggu waktu kosong baru nak beramal. Engkau kalau nak beramal jangan nunggu semangat dan nunggu waktu kosong, tetapi hendaklah engkau ini ketika waktu kosong dan semangat itu engkau menambahi amalmu yang kau rutinkan. Wala tangkusu minhu indal kasal. Jadi jangan beramal nunggu semangat ataupun waktu kosong, tapi waktu malas pun, waktu sibuk pun engkau harus beramal standar. Nanti ketika datang waktu kosong atau waktu semangat, engkau tambah. Yang biasanya engkau segini, kau tambah. Biasanya 100 jadi 200. Nah, biasanya 1 juz jadi 2 juz. Ini waktu kosongnya, waktu semangat. Bukan nunggu nanti kalau semangat baru aku baca lah, baru waktu kosong baru aku baca. Kapan kosongnya? Kita hidup di dunia ini tiap hari sibuk, entah sibuk apa pun tak tahu. Tiap hari rasanya sibuk aja. Macam abis ini ada ini, abis ini ada ini, abis ini. Macam tak sempat semuanya. Macam tak sempat. Jadi rasanya dibikin oleh setan gitu, ini tidak ada waktu kosong. Tapi kalau sebetulnya dibetul-betulkan, digunakan tuh kosong tuh banyak waktu itu. Tetapi kita tak ada membedakan antara sibuk dengan malas. Nah itu susah membedakannya tuh. Kadang-kadang sibuk pun tidak, tapi malasnya. Nah, istirahatnya kebanyakan. La rohata fid dunya, kata Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Asani, tidak ada rohah, istirahat di dunia ini. Tak ada istirahat, maksudnya tidak ada senang-senang di dunia ini. Tidak istirahatlah, nak enak-enakan dulu, nggak ada di dunia ini. Jadi di dunia ini tempatnya orang beramal, bukan tempatnya orang istirahat. Istirahat nanti kalau dah mati, kata orang mengantarkan ke peristirahatan terakhir. Tuh baru istirahat tuh. Kalau dah mati baru istirahat. Ini yang repot. Udah waktu hidup istirahat terus, mati istirahat total. Katanya peristirahatan terakhir. Berarti sementara ini istirahat terus lah ya. Jadi ini terakhir, tempat terakhir nilai istirahat. Jangan ada terakhirnya lah. Ke tempat istirahat. Berarti sementara ini dia tak istirahat, beramal terus. Ke tempat peristirahatan terakhir, berarti sementara ini istirahat terus. Padahal la rohata fid dunya, nggak ada istirahat di dunia ini, amal terus, mati baru istirahat. Nah itu ke tempat peristirahatan terakhirnya jangan kasih. Nah itu sedikit diralat nanti. Masa sebetulnya betul itu kata-kata itu, subhanallah, tapi jangan ada terakhirnya tuh. Kalau ada terakhirnya jadi salah, kebalik 180 derajat. Wa'lam anal musarata ilal khairati wal muhafadati alal ibadati wal mudawamati ala ta'ati da'bul anbiya'i wal awliya'i fi bidayatihim wa nihayatihim. Ketahuilah bahwa sesungguhnya bersegera di dalam melakukan kebaikan, bersegera di dalam melakukan kebaikan, menjaga ibadah rutin, terus istiqomah taat, itu adalah kebiasaannya para anbiya dan para aulia. Para anbiya, para aulia itu biasanya, kebiasaannya itu cepat segera melakukan kebaikan, selalu menjaga ibadahnya, dan rutin taat, istiqomah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fil bidayah, fi bidayatihim, begitulah mereka para aulia waktu awalnya begitu sampai dia menjadi seorang waliullah, dia gitu terus sifatnya sama. Cepat melakukan kebaikan, menjaga ibadah, istiqomah taat. Dari awal fil bidayatihim, sebelum dia mencapai derajat yang tinggi di hadapan Allah, sampai dia sampai kepada Allah, itu terus yang dilakukan. Makanya dakbun itu artinya kebiasaannya, rutinitasnya gitu terus, tidak berubah terus gitu. Ya Allah, berat.
Nah, melakukan kebaikan sudah berat. Ini cepat bersegera melakukan kebaikan. Maka wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bercepat-cepatlah menuju kepada ampunan Tuhanmu. Tak usah nantilah, besoklah. Dah mati, baru. Macam mana nak taubat lagi? Li'anam a'raful khalqi billah, karena mereka itu adalah orang yang paling makrifat dengan Allah Subhanahu wa taala, para anbiya, para aulia, para wali, para nabi. Fala jarama kanu a'badahum wa atwa'ahum wa akhasahum lahu azza wa jalla. Maka mereka adalah orang yang paling rajin ibadah, karena dia paling makrifat dengan Allah, paling tahu dengan Allah, paling dekat dengan Allah. Makanya dia ibadahnya paling kuat. Wa atwaum, paling taat di antara hamba-hamba yang lain. Wa akhsam, dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling takut kepada Allah siapa? Para aulia, para anbiya. Ahli maksiat mana ada? Mabuk ke, nak zina ke, nak korupsi ke, tak ada takut. Yang paling takut tu para aulia, para anbiya. Aulia, nak maksiat paling takut sama Allah. Jadi justru yang dekat dengan Allah itulah orang yang paling takut kepada Allah, karena mereka tahu dekat dengan Allah. Jadi yang berani-berani dengan Allah ini orang-orang yang jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innal iqbal al-'abdi 'ala rabbi wa ibadatihi lahu 'ala qadri mahabbatihi lahu. Sesungguhnya seorang hamba, dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kadarnya sesuai dengan cintanya kepada Allah. Tambah cinta dia dengan Allah, tambah kuat ibadahnya. Itu jelas. Orang kalau udah maksiat tiap hari, dia tak akan cinta sama Allah. Kalau cinta sama Allah, ibadahmu mesti bagus. Tambah cinta, tambah tinggi, ibadahnya akan tambah bagus. Sudah begitu, sudah. Ibarat orang, bukan kita hanya mengkiaskan aja untuk memudahkan pemahaman saja. Ketika ada seorang A mencintai B, suka dia. Kalau dia dah betul-betul suka, betul. Tentu dia ini beda dengan yang sukanya setengah-setengah. Kalau orang dah suka betul, apapun, duit dikasih, waktu dikasih, semua dikasih. Kata guyon nanya orang-orang, dia naik sepeda ontel, naik bukit, berat tak kuat tak bang? Kuat, kata pada berat setengah mati, kata dia. Kuat tak? Naik becak dia di ke atas, berat kau ni. Bang, penat bang? Tak, kata dia. Kenapa? Cinta. Kalau tak kau turun, ngapa berat-beratin aja. Nah, itu begitu. Jadi ketika orang cinta kepada Allah, maka dia ibadahnya itu akan sesuai dengan kadar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kalau ada orang aku cinta sama Allah tapi ibadahnya berantakan, itu penipu namanya, pembohong, mulutnya saja. Wal mahabbatu tabi'atun lil ma'rifah, cinta itu mengikuti makrifah. Tambah orang tuh makrifatnya dengan Allah tambah kuat, maka cintanya akan tambah kuat. Cinta kepada Allah, Masya Allah. Kita ini manusia, orang awam, kita ini bisa, maksudnya begini, cinta kita ini kadang-kadang hanya sesama kita saja. Seorang ayah mencintai anaknya, seorang suami mencintai istrinya, seorang istri mencintai suaminya, seorang ibu rindu sama anaknya, seorang anak rindu sama ibunya. Kenapa cinta? Sebenarnya yang cinta yang seperti itu tidak boleh mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya cinta betul, rindu ya rindu betul. Sama Rasulullah ya rindu, sama anak rindu, sama Rasulullah rindu juga. Sama suami rindu, tapi sama Rasul lebih rindu lagi. Maksudnya perasaan cinta dan rindunya itu seperti itu loh. Maksudnya kiasannya tuh seperti itu. Tapi kita bisanya namanya cinta apa? Ya antara ayah dengan anak, kasihan cinta gitu. Kepada Nabi mana? Kepada Rasulullah mana? Kepada Allah mana? Jadi cinta kita ini hanya sebatas masih di tahap yang
tampak oleh mata. Itu cintanya. Kenapa cinta sama Allah susah? Tak nampak. Nah, ini masalahnya. Maka cinta itu sebetulnya bukan pakai mata, tapi pakai hati. Nah, pakai hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka kita bisa dekat dengan Allah dengan hati, bukan dengan mata, bukan dengan tangan, bukan dengan badan. Nah, makanya itulah kemarin kita sudah kaji apa namanya tafakur, apa segala macam. Itulah yang bisa mendekatkan kita, merasa kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dipantau terus. Kalau istri dengan suami, istri pergi keluar, suami tak tahu nak bikin apa, istri tak tahu dia. Ketutup tembok aja dia tak tahu. Pintu ditutup dah tak nampak. Tapi ketika orang merasa dekatnya dengan Allah, maka kemanapun dia pergi dia akan selalu merasa bersama. Kalau dengan suami, kalau di rumah aja, tutup pintu keluar dah tak nampak, tak tahu dia. Suami pun tak bisa mantau, jauh. Allah tu lebih dekat daripada suami, Allah tu lebih dekat daripada istri, Allah tu lebih dekat daripada orang tua. Nah, cuma kadang-kadang kita tu lalai. Jadi rasanya Allah tu jauh, Rasulullah jauh di Madinah sana, jauh Rasulullah. Kapan kita nak dekat dengan Rasulullah? Nah, itu kita pakai hati. Dan maksudnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga istilahnya zat yang tidak bisa kita tangkap dengan panca indera kita, tidak bisa. Kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa itu pakai hati kita. Itu makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita hati. Jadi istilahnya Imam Ghazali, hati itu alam malakut. Alam malakut, alam yang alam sama dengan alamnya para malaikat, alamnya pak ruh. Nah, itu alam malakut, itu tempatnya di hati kita. Makanya ketika malaikat Israel datang, dia ketemunya tak sama jasad, tetapi dia sama ruh. Karena malaikat itu alam malakut, ruh ini juga alam malakut, satu alam. Nah, ketemu yang diambil ruhnya. Nah, ini kita alam musyahadah namanya. Alam musyahadah. Jadi ketika alam malakut kita, yaitu ruh kita itu kemudian dikeluarkan dari alam musyahadah, maka disitulah kematian. Yang ngajak, yang ngambil siapa? Malaikat Israel. Malaikat Israel itu alamnya alam malakut. Makanya dia ketemu, yang diambil alam malakut, ruhnya, yang ruh kita yang diambil. Hakikat kita tuh apa? Hakikat kita tuh ya alam malakut, hakikat kita. Kenapa? Karena apa? Ketika seorang sudah berpisah, ini kan kita sebetulnya mayat. Kita sebetulnya ini kan mayat nih kita nih. Cuma di situ Allah memasukkan ruh ke dalam diri kita ini, sehingga kita hidup. Kita sendiri tak tahu ruh itu seperti apa. Nah, makanya ketika ruh itu ditarik kembali, maka kita akan menjadi mayat lagi. Dulu kita kan tak punya nyawa. Ketika berumur 120 hari ruh dimasukkan, kemudian ditarik balik. Jadi hakikat kita itu apa? Hakikat kita itu ruh. Nah, kenapa hakikat kita itu malakut? Malakut, kita sendiri tak bisa melihat ruh kita. Maka kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ruh. Nah, ruh itulah nanti ketika jasad dengan ruh itu sudah berpisah, yang melakukan perjalanan selanjutnya siapa? Ruh, jasad dikafanin, dikuburkan. Nah, tinggal ruh yang melakukan perjalanan berikutnya sampai surga, sampai neraka, masuk alam barzah, padang mahsyar. Nah, tapi nanti dibangkitkan kembali pada masa di akhir. Cuman untuk sekarang ketika dipisahkan, ya ini perjalanannya ini ruh kita yang berjalan. Nah, itulah hakikat kita. Kita lanjutkan. Wal mahabbatu tabi'atun lil marfa. Kullama kana al-'abdu a'rafa billah kana ashadda hubban lahu aktsara ibadatan. Jadi ketika seorang hamba dia lebih makrifat kepada Allah, maka dia akan lebih cinta sama Allah dan ibadahnya akan lebih banyak. Nah, gitu. Fa in saghalaka jam'uka lid-dunya wa tibauka lil hawa an ittikhadil awrat wa mulazamatil ibadat fajrid an taj'ala li rabbika sa'atan min awali naharika wa sa'atin min akhirih min ahari naharik wa sa'atin min akhirih. Kata al-Imam Sayyid Abdullah bin Abdul Haddad, jika jam'uka lid-dunya, jika pekerjaanmu ya di dalam mengumpulkan dunia nih,
cari duit, dan kemudian kamu mengikuti hawa nafsumu, itu menyibukkanmu. Jadi, jikalau mengumpulkan harta-harta dunia ini menyibukkanmu, kemudian mengikuti hawa nafsu ini menguasai dirimu, daripada engkau mengambil aurat zikir-zikir itu tadi, banyak berzikir, wa mulazamatil ibadah, dan istiqomah ibadah, fajtahid anta jali rabbika sa'atan min ahwalina hari wa sa'atin hari. Kalau udah gitu, kita ini macam dikuasai oleh hawa nafsu. Setiap hari sibuk duit aja yang dicari. Pangkat macam mana kena, jabatan macam mana bisa ditahankan, bisa naik ini aku harus dapatkan. Terus otak duit, pangkat, itu terus dunia terus yang dicari. Kalau itu menguasai dirimu, kata Al-Imam Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, maka engkau harus berjuang. Usahakanlah paling tidak engkau ini harus membaca wirid, ya, berijtihad membaca wirid, menjadikan mengambil satu waktu untuk Tuhanmu, 1 jam di fi awalin hari, 1 jam untuk Tuhanmu di awal siang, juga wasa'atan min akhirgi, dan 1 jam di akhir siang. Nah, paling tidak gitu. Kalau memang dah sibuk, karena untuk mengontrol, ini belum subuh dah pergi cari dunia, belum subuh dah pergi cari dunia, kan habis itu tak sholat subuh pula, duhur, asar, habis tak ada zikir sama Allah Subhanahu. Mana waktu untuk Tuhanmu mana? Sementara kita ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadamu. Makanya kalau kata Imam Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, kalau memang kau sudah dikuasai otakmu oleh dunia nih, sibuk cari dunia, terus mengikuti hawa, paksakan, sediakan 1 jam untuk Tuhanmu, awal siang dan akhir siang, paksakan. Kalau tak, hanyutlah, habis. Barangkali dengan 1 jam ini nanti bisa bertambah jadi ingat, tak terlalu cinta dunia, gila dunia, ngikutin hawa nafsu. Kayak gitu, harus diperjuangkan. Tastagil fihi ma bitasbih wal istighfar wa ghairi dzalika min anwa'i ta'at. Engkau gunakan waktu 1 jammu di awal siang dan 1 jam di akhir saat, itu juga nggak harus 1 jam. Pokoknya ada waktu khusus di situ menghadap Allah Subhanahu wa taala, kau gunakan untuk bertasbih. Makanya para orang-orang soleh itu zikirnya habis subuh, zikir habis subuh, kemudian ba'da asar, kayak gitu. Waktu-waktu lalai, itu waktu lalai. Nah, itu paksakan, masya Allah. Kalau nggak dipaksakan, memang selesailah. Kita ini kadang-kadang memang hidup ini lebih banyak mengikuti hawa nafsu. Malas tuh nafsu, tidur tuh nafsu, bukan tak nafsu. Dikira nafsu tuh urusan laki-laki perempuan saja, enggak. Makan, tidur, istirahat itu pun nafsu, bukan tak nafsu. Jangan dikira istirahat tuh tak nafsu. Istirahat terus, itu nafsu tuh, hawa nafsu. Kenapa? Istirahat meninggalkan taat. Nah, itu nafsu. Itu dikuasai. Apalagi nafsu yang besar-besar, urusan dunia, mengumpulkan harta, cari pangkat, cari jabatan, apa segala macam. Nah, itu nafsu lagi. Itu lebih parah lagi. Tastagil fihi ma bitasbih wal istighfar wa ghairi dzalika min anwa'i ta'at. Baca tasbih, baca istighfar. Nah, itu dibaca. Jadi ketika masuk waktu subuh biasanya dibaca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Biasanya kayak gitu dibaca. Itu kalau di pondok tuh biasanya dibaca sebelum qomat. Makanya di sini dikatakan tastagil fihi ma bitasbih wal istighfar. Memang amalnya para aulia. Jadi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ini kan tasbih.
Astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, 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 astaghfirullah. Itu biasanya dibaca habis subuh, setelah azan, setelah sholat sunnah, sebelum qomat itu dibaca. Nah, itu amalannya para aulia, orang-orang saleh. Makanya di sini disebutkan oleh al-Imam. Wa ghairu dzalika min anwa'i ta'at, dan amal-amal taat yang lain. Faqat ruwiya anillahi ta'ala annahu qala ibnu adam ij'al li sa'atan min awwali naharika wa sa'atan min akhirih akfika ma baina dzalik. Ada satu hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis tersebut, wahai anak Adam, ij'al li sa'atan min awwali naharik, jadikanlah bagiku satu saat di awal siangmu, wa sa'atan min akhiri, dan satu saat di akhir siangmu, akfika ma baina dzalik, maka akan mencukupi bagimu antara keduanya ini. Awal pagi menghadap Allah, akhirnya juga menghadap Allah. Kata Allah, akfika ma baina dzalik, aku akan mencukupimu di antara keduanya ini. Aku cukupi semuanya. Cuma kau saat kau sediakanlah waktu itu, waktu awal pagi dengan akhir siang, awal siang dan akhir siang. Maka Allah akan mencukupi, satu hari itu akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa warada anna sahifatal abdi idza uridat ala Allah azza wa jalla min akhir kulli yawmin fa in kana fi awwaliha wa fi akhir khairun yaqulullahu ta'ala lil malak amhu ma baina dzalik. Jadi ada satu riwayat menyebutkan bahwa sesungguhnya lembaran catatan amal seorang hamba itu akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir setiap hari. Jadi menjelang maghrib, akhir setiap hari itu ada laporan catatan amal hamba, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kana fi awwali wa fi akhir khair yaqulullahu azza wa jalla lil malak umhuma baina zalik. Ditengok catatannya, dilihat. Dicatat catatannya, ditengok. Awalnya taat. Jadi wa fi awwali wa fi akhir khair, bagus. Awalnya bagus nih, awal siang. Sore, akhir siang bagus juga. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, umhu ma baina zalik, hapus. Maksudnya hapus dosa-dosa antara keduanya ini, hapus yang jelek-jelek. Awalnya dia bagus, akhirnya bagus. Dah tengah-tengahnya nih, kalau ada yang jelek-jelek ini hapus semuanya. Kata Allah kepada malaikat. Penting, awalnya bagus, akhirnya bagus. Namanya manusia mungkin tengahnya ini berkilo-kilo. Nah, berkilo-kilo. Itu nanti tengah-tengah itu berkah dari awal bagus dan akhir bagus. Maka itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Itu semua adalah fadl dari Allah Subhanahu wa taala atas kita dan atas manusia semuanya. Itu fadl, karunia dari Allah. Allah mau kayak gitu. Engkau cukup siang, awal sampai akhir saja. Itu kemudian kau akan diampuni yang tengah-tengah. Itu adalah kurnia dari Allah bagi kita dan semua manusia. Tetapi banyak manusia yang tidak mau bersyukur, nggak mau syukur. Tetap pagi sibuk, mulai pagi sibuk dunia, sore pun sibuk dunia. Kapan nak ingat sama Allah? Faslun, kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Faslun wa alaika bitamassuki bil kitabi was sunnati wal i'tisami bihima fa innahuma dinullahil qawim wa siratuhul mustaqim. Man akhadha bihima salima wa ghanima wa rasyida wa asama. Hendaklah engkau tamasuk, berpegang kepada kitab dan sunnah, berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya, berpegang teguh dengannya, karena itulah agama Allah.
yang lurus, jalannya agama Allah yang lurus. Jadi agama Allah itu apa? Kitab sama as-sunnah, Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Pegang betul-betul. Itulah agama Allah. Jalan yang lurus, itulah jalan yang lurus. Man akhadha bima salima wa ghanima wa rasda wa usima. Barang siapa yang mau mengambil Al-Quran dan as-sunnah, maka dia akan selamat dan akan mendapatkan keuntungan dan akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man hada anhuma dhalla wa nadima wa hada wa qusima. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran dan hadis tadi, maka dia akan tersesat dan akan menyesal. Quran tadi pakai, Masya Allah, minimal dibaca, ya Allah, Allahumma ja'alna minal qari'inal Quran wa minal amilin ya Rabbal Alamin. Faj'alhuma hakimaini alaika wa mutasarrifaini fika. Jadikanlah Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai dua hakimmu. Hakim kita ini siapa? Quran sama hadis. Ada apa-apa balik Quran macam mana, hadis macam mana. Aku ikut Nabi, aku ikut Al-Quran, aku ikut Allah. Dah, sudah selesai. Ini hakim. Orang lain mungkin akidahnya lain, kepercayaannya lain, keimanannya lain. Tak mungkin sama dengan kita. Kalau mereka punya pikiran, punya pendapat, punya sikap lain, wajar. Dasarnya lain. Dasar kita Al-Quran, hadis, Allah, Rasulullah. Mereka nggak seiman dengan kita, tentu otaknya lain, jalannya lain. Apa pula kita nak ikut-ikut di orang? Nah, kita punya pedoman sendiri. Kemudian warji' ilaihi ma fi kulli amrik mumathilatan mumtathilan liwasiyatillahi wa wasiyati rasulihi. Kembalilah engkau kepada Al-Quran dan As-Sunnah di segala urusanmu, karena engkau mentaati, melakukan wasiatnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ada apa-apa balik Quran, balik ke hadis, macam mana? Nah, itu. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemimpin-pemimpin dari kalian. Apabila kalian sering berselisihan terhadap sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ada beda pendapat, ada persen, balikan kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan hadis. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, itu adalah hal yang bagus, yang terbaik. Wa man qali faruddu ila Allahi war rasul ay ilal kitab wa sunnah. Sedangkan yang dimaksud dengan kembalilah kepada Allah dan Rasul yaitu kepada kitab dan sunnah. Tengok Al-Quran macam mana, sunnahnya macam mana, hadisnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usikum bima in tasamtum bihi lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnati. Aku berwasiat kepada kalian, kata Allah, kalau kalian ingin berpegang dengannya, maka kalian tidak akan pernah tersesat. Pertama, kitab Allah wa sunnati, dan sunnahku, ikut. Itu yang harus dipegang betul-betul. Fa inna sirraka an takuna alal huda salikan lil mahabbatil bayda allati la iwaja fiha wa la amta fa'rid jami'ani niyatika wa akhlaqika wa amalika wa aqwalika alal kitab wa sunnah.
fa in sarraka an takuna al huda salika lil mahabbah lil mahajjatil bayda allati la iwajalah. Jika engkau ingin suka agar engkau ini selalu bisa mendapat petunjuk, ya, berjalan di jalan yang lurus, ya, tidak bengkok-bengkok, maka fa'rid jami'an niyatika wa ahlika wa amalika wa aqlika alal kitabi was sunnah. Maka hadapkan niatmu semuanya, akhlakmu, amalmu, perkataanmu itu hadapkan, ikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Fakhudh ma wafaqa wada' ma khalafa wa'mal alahtiyat wattabil ahsan abada wala tabtadi fid din wala tattabi ghaira sabilil mu'minin fatakhsar dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Kemudian ambillah di dalam Alkitab dan As-Sunnah itu. Jadi apa yang kira-kira kadang ada amalan ini, perintah ibadah, banyakin ini, lakukan. Apa yang paling cocok, itu ambil. Yang kuat puasa ambil, aku nak puasa banyakin puasanya, kuat zikir aku nak banyakkan zikirnya, Al-Quran aku nak banyakkan Al-Qurannya, yang ambil. Yang kira-kira berat bagi dia, itu ambil yang cocok. Maksudnya untuk yang ibadah-ibadah yang sifatnya tidak fardu. Kalau fardu ya nggak ada ceritanya, ya puasa ya harus puasa. Kemudian beramallah, tapi ambillah pendapat yang hati-hati. Pendapat yang hati-hati ambil. Sekarang ini ada masalah sedikit, nggak sedikit juga sih. Masalah contoh salah satu di antara pendapat yang hati-hati, tapi itu sebenarnya perbedaan yang tidak bisa ditoleri sebenarnya, tapi ada berkembang, mungkin nggak tahu dipakai atau tidak. Contoh sekarang masalah keluarga, suami dan istri. Jadi ada satu pendapat ini, tapi pendapat yang sangat lama sebenarnya tidak boleh dipakai, tapi kadang-kadang mungkin ada yang memakai, wallah alam tidak tahu. Jadi ada sebagian kelompok ini mengatakan ini masalah sering terjadi di masyarakat, ya. Jadi kita perlu tahu salah satu contohnya, kita harus mengambil yang hati-hati. Nah, contoh masalah talak umpamanya. Talak itu ketika disebutkan talak 3 sekali, itu jatuhnya tetap 3. Itu jumhur ulama mengatakan demikian. Kalau ada seorang suami menjatuhkan talaknya langsung 3 kepada istrinya, sekali ucapan itu talak langsung 3 jatuh, dan tidak boleh kembali kecuali sudah menikah dengan orang lain dan sudah berhubungan. Itu sudah mutlak pendapat jumhur ulama, qaul mu'tamad. Tapi ada sedikit kelompok yang mengangkat satu pendapat yang aneh. Ya, pendapat yang aneh, mereka mengatakan kalau talak 3 dilemparkan sekali jatuhnya 1. Ini bahaya pendapat ini dipakai. Bahayanya apa? Padahal dia ini sudah 3, berarti sebenarnya nggak boleh balik lagi. Kok balik jadinya zina, sampai kapanpun jadi hukumnya zina. Ini contoh. Kita harus ngambil pendapat jumhur yang kuat memang sudah. Ini pendapat itu sebenarnya tidak boleh ditoleh, tapi ada yang make. Ini masalahnya. Ya kan, jadi dulu itu timbulnya kan di Saudi Arabia. Di Saudi dulu itu pertama timbul pendapat itu bikin masalah di antara para ulama, karena itu sudah pendapat yang aneh lah, istilahnya syad, aneh kayak gitu. Itu diprotes banyak ulama. Macam mana ini sudah jelas-jelas para ulama mufakat, ya, jumhur mengatakan kalau 3 dibilang sekali tetap jatuhnya 3. Ini kok dibilang jatuhnya 1, jadi masih boleh lagi. Ini kan bahaya. Jangan ditoleh pendapat itu, jangan dipakai pendapat situ. Kalau ada yang ngangkat berarti dia tidak paham. Ini jangan dipakai. Jadi kadang-kadang orang ini mau ikut-ikutan aja, katanya nggak paham, tinggal yang bawa siapa. Kemudian
Kemudian sedikit lagi, wala tabtadi' fid din wala tattabi' ghaira sabilil mu'minin. Janganlah engkau membuat hal-hal bid'ah di dalam agama ini. Watabil ahsan, ikuti yang terbaik. Selamanya ada yang terbaik, ikuti yang terbaik. Jangan membuat sesuatu yang bid'ah. Bid'ah itu dengan definisi yang betul, bukan asal Nabi tak bikin berarti bid'ah. Kacau kayak gitu. Siapa yang bisa lari kayak gitu? Nah, bid'ah itu sesuatu hal yang baru yang tidak termasuk bagian dari agama. Jadi Rasulullah bersabda, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat satu hal yang baru, man ahdasa fi amrina hadza, di dalam amri agama kita ini, ma laisa minhu, dengan sesuatu yang tidak termasuk dari bagian agama tersebut, ma laisa minhu fa huwa raddun, maka dia akan tertolak. Jadi membuat sesuatu yang baru di dalam agama Islam dengan sesuatu yang tidak termasuk dari bagian agama Islam, itu baru namanya bid'ah. Kalau bikin yasinan, baca yasinan, baca yasin bersama-sama pindah-pindah, ya boleh. Yasin disuruh baca, Quran suruh baca, majlis zikir berkumpul boleh. Walaupun Nabi tak pernah bikin yasinan malam Jumat ini di rumah Sayyidina Abu Bakar, Jumat depan Sayyidina Umar, Jumat depan Sayyidina Utsman. Mana pernah Nabi bikin? Ngapa mikir bikin? Bid'ah. Jangan gitu. Ini ada hal baru tapi termasuk bagian dari agama. Nabi nyuruh kita baca Quran, nyuruh kita berkumpul berzikir bersama, majlis Al-Quran diharapkan. Masa harus semuanya Nabi nak bikin dulu? Nabi kapan nak perang? Berapa puluh kali Nabi perang tuh? Kasih nak tahlilan, terus kapan perang Nabi itu? Dikira aman macam gini dulu. Perjuangan tuh berat dulu. Nah, inilah kadang-kadang karena Nabi tak bikin. Nah, itu macam tugas Nabi itu banyak, bukan hanya sekedar baca tahlil saja, ya. Fatakhsarud dunya wal akhirah wala tattabi' ghaira sabil. Jangan ikuti jalan orang-orang selain orang yang beriman. Orang yang tidak beriman jangan kau ikuti jalannya. Fatakhsarud dunya wal akhirah, maka kau akan rugi dunia akhirat. Dzalika wal khusran, itu adalah kerugian yang nyata. Kita kadang-kadang lebih suka ikut Yahudi sama komunis. Dia bilang gini, dia bilang gini, siapa ya? Entar dulu, cek dulu. Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ada orang fasik datang, kata Allah, bawa berita, cek dulu. Orang fasik itu siapa? Orang Islam ahli maksiat. Itu harus dicek dulu kebenarannya. Kalau Yahudi komunis apa lagi? Lebih parah lagi. Ini orang Islam suka maksiat, bawa berita, betul tak kau nih? Cek dulu. Kalau dah Yahudi komunis apa lagi? Nah, kan? Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Harus berhati-hati, wajib. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.